Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Agus Sulaiman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah dari kelas 1B. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul Mengenal Kalimat. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi kalimat. Kalimat adalah sebuah kumpulan kata-kata yang mempunyai arti dan suatu bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih, yang memiliki suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Atau juga bisa dikatakan kalimat merupakan satuan bahasa yang mengandung suatu pikiran lengkap. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat ada 5. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, dan yang keempat pelengkap, dan yang kelima keterangan. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk kepada pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Contohnya, ayah kami sedang lomba memancing. Nah, subjeknya ini terdapat dari kata ayah. Yang kedua, predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan perbuatan atau action. Contohnya, ibu sedang tidur siang. Nah, predikat ini terdapat dari kata sedang tidur siang. Yang ketiga, objek merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek biasanya diisi oleh nominal, frasa nominal atau klausa. Contohnya, mereka memancing ikan pari. Nah, objeknya ini terdapat dari kata ikan pari, yang mana terdapat setelah predikat, yaitu kata memancing. Dan yang keempat, pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verbal. Contohnya, kita benci pada kemunafikan. Nah, pelengkapnya ini terdapat pada kata pada kemunafikan, yang mana setelah predikat yaitu kata benci. Yang kelima, keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan pelengkap dan klausa dalam sebuah kalimat. Fungsi keterangan adalah adverbal, frasa nominal, frasa proposisional, atau klausa. Posisi keterangan boleh di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Contoh posisi yang di awal, yang di akhir kalimat, yaitu Anthony menjilid makalah kemarin pagi. Nah, yang kedua, contoh kalimat di tengah, yaitu Anthony kemarin pagi menjilid makalah. Yang ketiga, contoh di awal kalimat, kemarin pagi Anthony menjilid makalah. Selanjutnya, jenis kalimat dasar. Kalimat dapat dibeda-bedakan menjadi beberapa jenis menurut jumlah klausa pembentuknya, fungsi isinya, kelengkapan unsurnya, susunan subjek dan predikatnya, dan sifat hubungan aktor atau aksi. Yang pertama, jenis kalimat berdasarkan klausanya. Menurut jumlah klausa pembentuknya, kalimat dapat dibentuk atas dua macam, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, yang pertama, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat, yaitu terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan. Contoh yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat, yaitu kakak berlari. Nah, kakaknya ini sebagai subjek dan predikatnya itu berlari. Contoh yang lengkapnya yaitu Amir bermain sepak bola di lapangan. Nah, Amirnya ini sebagai subjek, bermainnya yaitu predikat, dan sepak bolanya sebagai objek, dan di lapangan sebagai keterangan. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Dengan kata lain, kalimat adalah kalimat yang sekurang-kurangnya
terdiri atas subjek dan dua predikat. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kalimat majemuk setara atau koordinatif. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif. Nah, selanjutnya kalimat berita atau deklaratif adalah kalimat yang dipakai untuk menyatakan suatu berita. Ciri-ciri kalimat berita yaitu bersifat boleh langsung atau tidak langsung, aktif atau pasif, tunggal atau majemuk, berintonasi menurun, dan kalimatnya diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-63 tahun berlangsung meriah, yang dimana berintonasi menurun dan di akhir kalimatnya terdapat tanda titik. Dan yang kedua, kalimat tanya interrogatif adalah kalimat yang dipakai untuk memperoleh informasi. Ciri-ciri kalimat tanya yaitu diakhiri dengan tanda tanya, berintonasi naik dan seringkali hadir kata apakah, bagaimana, di mana, siapa, yang mana, dan lain-lain. Contohnya, apakah barang ini milikmu? Nah, kata apakahnya ini termasuk dalam kalimat tanya, dan di akhir kalimatnya terdapat tanda tanya dan berintonasi naik. Yang ketiga, kalimat perintah atau imperatif adalah kalimat yang dipakai untuk menyuruh dan melarang orang berbuat sesuatu. Kalimat perintah berintonasi menurun dan diakhiri tanda titik atau tanda seru. Kalimat perintah dapat dipilah lagi menjadi kalimat perintah suruhan, kalimat perintah halus, kalimat perintah permohonan, kalimat perintah ajakan dan harapan, kalimat perintah larangan, dan kalimat perintah pembiaraan. Nah, di sini ada beberapa contoh, kalian bisa baca sendiri di PowerPoint yang tertera. Selanjutnya, kalimat seru ekslamatif adalah kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat, termasuk kejadian yang tiba-tiba dan memerlukan reaksi spontan. Contohnya, hai, ini dia orang yang kita cari. Nah, yang dimana kalimat ini berintonasi naik dan diakhiri tanda seru di akhir kalimatnya. Selanjutnya, yang ketiga, jenis kalimat menurut kelengkapan unsurnya. Dipandang dari segi kelengkapan unsurnya, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat sempurna atau mayor dan kalimat tidak sempurna atau minor. Nah, kalimat sempurna atau mayor adalah kalimat yang dasarnya terdiri dari sebuah klausa bebas. Oleh karena yang mendasari kalimat sempurna adalah suatu klausa bebas, maka kalimat sempurna ini cukup kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Contohnya dari kalimat sempurna dilihat dari kalimat tunggal. Ayah membaca Quran. Nah, kalimat tunggalnya ini terdapat dari kata ayah. Yang kedua, contoh dari kalimat sempurna dilihat dari kalimat majemuk bertingkat. Kalau saya mempunyai uang, saya akan membeli rumah itu. Selanjutnya, yang keempat, jenis kalimat menurut susunan subjek dan predikatnya. Jenis kalimat menurut susunan subjek dan predikatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat versi dan kalimat inversi. Kalimat versi adalah kalimat yang berpola subjek dan predikat. Kalimat ini bisa dikatakan sama dengan kalimat tunggal yang mempunyai satu klausa. Contohnya, dokter menangani pasien itu dengan baik. Nah, kalimat tunggalnya ini terdapat dari kata dokter sebagai subjek dan predikatnya itu menangani. Yang kedua, kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek sehingga membentuk pola predikat dan subjek.
Selain merupakan variasi dari pola subjek dan predikat, ternyata kalimat berpola predikat dan subjek dapat memberi penekanan atau ketegasan makna tertentu. Contohnya, matikan televisi itu. Nah, subjeknya ini terdapat dari kata televisi, sedangkan predikatnya terdapat dari kata matikan, yang dimana kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Selanjutnya, yang kelima, kalimat menurut sifat hubungan aktor dan aksi. Kalimat ini terbagi menjadi 4, yaitu kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat medial, dan kalimat resiprokal. Kalimat aktif adalah kalimat-kalimat yang subjeknya sebagai pelaku atau aktor. Kalimat aktif umumnya berawalan me dan berpada predikatnya. Contoh, Anto mengambil buah mangga. Nah, subjeknya ini terdapat dari kata Anto dan diakhiri dalam, dan predikatnya ini terdapat dari kata mengambil, yang mana terdapat berawalan me. Yang kedua, kalimat pasif adalah kalimat-kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita atau dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat pasif umumnya berawalan di an. Contohnya, piring dicuci Anita. Nah, subjeknya ini terdapat dari kata Anita, yang mana predikatnya ini terdapat dari kata dicuci dan diawali dengan huruf D, yang dimana subjeknya berperan sebagai penderita atau dikenai pekerjaan. Selanjutnya, kalimat medial adalah kalimat yang subjeknya berperan baik sebagai pelaku dan atau sebagai penderita atau objek. Contoh, dia menghibur dirinya. Yang keempat, kalimat resiprokal adalah kalimat yang subjek dan objeknya melakukan sesuatu perbuatan yang berbalas-balasan. Contohnya, saya sering menukar buku dengan si Joni. Nah, kata tukar menukarnya ini termasuk dalam sesuatu perbuatan yang berbalas-balasan. Selanjutnya, kalimat inti dan inti kalimat. Kalimat inti adalah kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat. Sedangkan inti kalimat adalah kalimat yang terdiri atas inti kalimat atau unsur-unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, dan objek. Contohnya, adik saya yang paling bungsu sedang mempelajari bahasa Mandarin. Nah, kalimat intinya ini terdapat dari kata adik mempelajari, sedangkan inti kalimatnya terdapat dari kata adik mempelajari bahasa Mandarin. Selanjutnya, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat, sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar dan pembaca secara tepat pula. Selain itu, kalimat efektif juga memiliki 6 syarat keefektifan, yaitu yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, yang ketiga keparalelan, yang keempat ketepatan, yang kelima kehematan, dan yang keenam kelogisan. Selanjutnya, kesalahan dalam kalimat. Beberapa kesalahan yang terjadi dalam kalimat diantaranya kalimat kontaminasi, dan ketiga, jelasan unsur subjek dan predikat dalam kalimat, gejala pleonasme dalam kalimat, dan penggunaan kata yang salah dalam kalimat. Nah, untuk dari kalimat kontaminasi adalah kalimat rancu atau adalah kalimat yang kacau susunannya, namun kekacauan susunan kata dalam kalimat itu sifatnya khas. Contohnya, melalui kursus ini diharapkan bermanfaat untuk peningkatan keterampilan. Itu salah. Seharusnya kursus ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan. Itu benar. Nah, untuk selanjutnya ketidakjelasan unsur subjek dan predikat dalam kalimat, gejala pleonasme dalam kalimat, dan penggunaan kata yang salah dalam kalimat, kalian bisa baca di PowerPoint yang tertera yang telah saya buat. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.